Berikutnya adalah untuk latar belakangnya karena perkembangan teknologi yang terkait dengan digitalisasi dan juga hal-hal yang terkait dengan teknologi yang berbasis IT, IoT, dan big data, otomatisasi juga, sehingga menyebabkan kami itu berpikiran untuk adanya semacam kolaborasi antara digitalisasi dan otomatisasi tersebut, yang mana nanti akan terwujud di dalam kegiatan MBKM ini dalam bentuk nantinya implementasinya itu adalah magang, penelitian, teknopreneurship, dan mohon maaf kurang satu lagi yaitu pertukaran mahasiswa. Begitu. Jadi kami ada 4 BKP yang kami lakukan di sini. Dan kemudian harapannya adalah kampus kami itu ingin bermitra dengan semua pihak terkait dengan mitra industri maupun universitas. Cuman ada satu yang kurang, yang belum terpikirkan oleh kami, yaitu mitra pemerintah. Jadi kami baru mendapatkan masukan atau rekomendasi dari asesor yang kebetulan sudah menilai kami itu yang kurang itu. Jadi pengguna eksternal yang kurang adalah pemerintah. Jadi itu mungkin nanti untuk kedepannya kami akan berpikir ke arah sana. Untuk tujuannya yaitu kami ingin berfokus pada otomatisasi dan digitalisasi dalam menghadapi tantangan saat ini. Jadi kami berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Kemudian apa yang kami lakukan pertama kali adalah kami melakukan ada satu sebenarnya yang belum disampaikan di sini, yaitu kami melakukan benchmarking dulu terlebih dahulu. Jadi ada tiga, mohon maaf, ada 3 universitas yang kami datangi untuk melihat bagaimana kurikulum yang ada di situ, yaitu di laporan ada ya Pak? Terlupa Pak, mohon maaf Pak, saya terlupa menuliskan di sini. Jadi sangat fokusnya itu kepada yang akreditasi, jadi mohon maaf belum bisa lengkap. Iya betul, iya, oke, baik, terima kasih. Berikutnya adalah workshop. Kami melakukan workshop pengembangan kurikulum yang mana kami mendatangkan beberapa ahli dari industri maupun dari apa ya namanya PKSTI itu, dari Badan Koordinator Teknik Industri, yang mana nanti supaya kurikulum kami itu memang betul-betul sesuai dengan standarnya teknik industri yang ada di Indonesia. Kemudian kami melakukan juga ini untuk yang kami menghadirkan Bapak Dr. Ishardita yang merupakan Ketua BKSTI Koordinator Wilayah Jawa Timur, yang akhirnya mengusulkan untuk mengintegrasikan antara teknologi, otomatisasi, dan digitalisasi. Dan pada akhirnya kami menambahkan satu mata kuliah yang terkait dengan digitalisasi, yaitu Big Data ya. Digitalisasi dan Big Data yaitu namanya analytical data. Kemudian, ini untuk pemateri-pemateri yang sudah kami hadirkan pada kegiatan-kegiatan kami dalam pengembangan kurikulum. Yaitu yang pertama Bapak Ishardita Pambuditama, kemudian Bapak Dr. Eko Yohanes, dan yang terakhir dari industri yaitu Bapak Toto Heriono dan Bapak Agung Priyo Sembodo. Yang keduanya adalah yang pertama Bapak Toto Heriono itu adalah owner dari perusahaan yang bergerak di bidang bumbu makanan. Kemudian Bapak Agung Priyo Sembodo ini adalah Presdir dari PT Gema Nusantara di Jakarta. Nah, beliau memasukkan perlunya karakter di dalam lulusan. Ya, di antaranya adalah disiplin, kemudian etos kerja, dan daya juang. Itu sangat dibutuhkan untuk alumni. Oleh karena itu, makanya saya berpikir bahwa bagus sekali untuk adanya kegiatan MBKM ini karena melatih mental dari para mahasiswa, ya terutama dari segi karakter, membangun karakter dan sebagainya, itu sangat bagus. Kemudian untuk penyusunan rencana dokumen implementasi, kami ada juga kedatangan dosen dari UTHM, yang mana beliau mengusulkan untuk bisa kurikulum itu mengarah ke OBE.
outcome based education seperti itu. Karena kami sebelumnya belum ada OBE dan sekarang masih dalam proses menuju ke arah sana, yang mana kami juga sekarang sedang menyusun database yang terkait dengan penilaian. Karena memang yang agak sulit di penilaian kalau saya lihat di OBE itu sendiri. Nah, berikutnya kami melakukan penyusunan rencana dokumen implementasi yang akan menghasilkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kurikulum perguruan tinggi yang pertama, kemudian pedoman-pedoman yang terkait dengan BKP, ya, BKP yang kami baru buat itu adalah baru lima yang kami buat seperti itu. Kemudian ada lagi yang terkait dengan standar. Kalau yang terkait dengan standar ini itu sebenarnya penyesuaian dengan standar yang sudah ada di universitas. Berikutnya adalah implementasi yang sudah kami lakukan diantaranya adalah yang pertama itu student exchange atau pertukaran mahasiswa yang kami lakukan di Universitas Pancamarga, Probolinggo. Namun saat ini masih dalam proses, Prof. Jadi baru mau UTS, belum ada, jadi belum ada nilai. Jadi kami mau menampilkan apa konversinya itu masih belum bisa karena masih UTS-nya masih tanggal 4 November. Terus kemudian kami juga melakukan magang, yang mana magang itu dilakukan yang pertama di perusahaan, apa ya, saya lupa namanya. Kalau atap itu apa ya Pak ya? Atap rumah itu namanya apa? Ya, ya. Like steel atau baja ringan produk. Jaringan, betul, betul, betul. Jaringan, betul, jaringan ya. Itu Pak ya, Pak Junaidi ya. Terima kasih Pak Junaidi atas kehadiran. Jadi ada 2 mahasiswa kami yang kami magangkan di sana. Kemudian ada lagi 2 orang mahasiswa kami yang kami kirimkan ke perusahaan elektronik di Sidoarjo. Dan yang terakhir ini ada 2 orang mahasiswa kami di perusahaan yang berbeda. Pertama perusahaan makanan, sebenarnya tidak sesuai dengan proposal, tetapi yang 2 yang terakhir ini tetap kami kirimkan saja, yaitu perusahaan makanan dan satunya lagi kalau tidak salah perusahaan alat berat yang ada di Singosari. Itu tambahan, Pak. Dijalankan semua. Itu tambahan, maksudnya bukan termasuk itu ya. Demikian. Oke. Terus kemudian untuk yang berikutnya adalah kegiatan teknopreneurship yang kami juga rencanakan. Itu masih dalam proses juga anak-anak, masih dalam pengembangan bisnis, yang mana yang sudah dilaksanakan diantaranya adalah pertama kami seleksi dulu mahasiswanya, kami seleksi dulu proposal bisnisnya yang bagus, bisnis plan yang bagus, kami ambil 4 dan kemudian itu didanai untuk membangun apa namanya bisnis seperti itu. Kemudian untuk perencanaannya di akhir November itu akan ada expo yang terkait dengan teknopreneurship tersebut, di mana nanti tidak hanya 4 kelompok itu, tapi dari seluruh prodi yang ada di Fakultas Teknik yang akan mengikuti expo tersebut. Dan itu juga merupakan salah satu evaluasi dari kami, salah satu penilaian seperti itu. Sudah berarti Pak ya? Sudah 4 yang dijelaskan ya. Ya terima kasih. Mungkin satu lagi, mohon maaf ketinggalan satu lagi, yaitu penelitian. Penelitian ini sudah berjalan juga dan dilakukan di Titik Tenger. Titik Tenger itu adalah salah satu apa namanya organisasi untuk orang disabilitas, yang mana dia juga ada semacam pemberdayaan untuk anak-anak disabilitas dengan membangun pabrik coklat. Nah, itu kami sedang penelitian juga, maksudnya anak kami ada salah satu yang penelitian di bidang supply chain-nya, supply chain untuk coklat tersebut. Karena memang untuk coklat tersebut memang rentan dari segi ketahanannya ya, artinya kadang itu kalau misalkan dibawa kemana itu tidak tahan, artinya bisa kalau dalam
dalam kondisi panas itu bisa meleleh dan sebagainya. Jadi seperti itu, Pak. Yang sedang belum selesai, masih berjalan, Pak. Ini direncanakan semuanya November, Pak. November akhir diselesaikan. Tapi yang student exchange ini masih yang mungkin belum, Pak. Karena perkiraan untuk UAS-nya itu sekitar bulan Desember, Nathan. Itu gimana ya, Pak ya? Mungkin nanti bisa diberi pencerahan untuk hal seperti itu. Terima kasih banyak. Yeah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf. Jadi gini, untuk yang ikut pertukaran mahasiswa itu ada 1 orang. Untuk yang ikut magang di Nganjuk, di perusahaan Bajaringan tadi, itu ada 2 orang. Yang ikut di Sidoarjo 2 orang. Tambahan itu kemarin 1 orang yang di Singosari, sama 1 orang lagi di Pasuruan, Pak. Ada 7. Yang kami rencanakan itu adalah 4. Yang terlaksana 7. 4. Tapi nanti yang dilaporkan ya yang 4 itu, Pak. J. Yang dilaporkan yang 4 itu. Mungkin, oh nggak apa-apa. Oh boleh ya? Nggak masalah ya? Iya, wait. Bukan 7, Pak. 6, Pak. Kayaknya 6 ya? Iya. Enggak, 4 tambah 1 tambah 1. Oke. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, mahasiswanya ada sekitar 20-an, Pak. Iya, Pak. 6, Pak. Yang magang loh ya. Kalau yang pertukaran masuk ada 1, penelitian itu 1, entrepreneurship-nya itu ada 8 orang, yang mana terdiri dari 4 tim. Demikian. Sebentar, Pak. 16 ya, berarti. Bisnisnya 4. 8 kan itu berarti. Ditambah 6, berarti kan 14. Ditambah student exchange 1, penelitian 1. Iya, Pak. Kalau total mahasiswa itu ada 25. 25, Pak. 25 ya. Ya. Ada Bapak Junaidi. Ada Bapak Junaidi, ini yang kami pada saat magang di Nganjuk, perusahaan Bajaringan tersebut. Iya, terima kasih. Ada 1 lagi sebenarnya yang dari Pancamarga ini, tapi saya belum menghubungi sih, Pak. Gak apa-apa ya, ngapunten J. Kenapa? Oh iya, Pak Junaidi, Assalamualaikum. Gimana Pak kabarnya? Insya Allah. Waalaikumsalam. Baik-baik, Bu. Alhamdulillah. Kebetulan Bapak Junaidi ini baru habis berduka, Pak. Jadi Selamat siang Pak Junaidi, bisa mendengar suara saya Pak Jun? Bisa. Pak Ya. Jun, terima kasih Pak sudah berkenan hadir di siang hari ini. Mohon maaf ini kalau rekan-rekan di sini berisik soalnya sudah dibagi kotak ini Pak, jadinya ngapunten ya Pak. Iya. Ya apa Pak. Khusus Pak Jun mohon nanti berkenan dikirimi sendiri oleh teman-teman dari media agama. Mohon maaf kami yang Iya. ruangan berisik. Baik. Berikutnya Pak Jun, kami ingin menanyakan terlebih dahulu. Pak Jun, ngapunten, dulu komitmen atau waktu diskusi awal dengan teman-teman dari media agama seperti apa Pak? Mungkin berkenan diceritakan Pak, sampai ada beliau sampai lupa nama Bajaringan saja lupa loh tadi Pak, itu kan atap itu ya, apa gitu. Nah Bapak yang menerangkan, matur nuwun Pak Jun. Monggo Pak Jun mungkin berkenan cerita. Ya.
Perkenalkan, nama saya Junaidi. Kebetulan saya bergerak di bidang usaha produksi baja ringan dan kontraktor. Ada beberapa kemarin sempat ke pabrik juga sebelum waktu survei ya, Pak. Survei dari UWG itu ke pabrik sama dari Malaysia kalau nggak salah. Itu sudah saya kenalkan, ada beberapa produk saya dengan merek Icon. Itu ada kanal C, ada reng, ada atap, ada genteng, ada hulu, beberapa macam ukuran. Itu Pak. Baik. Bapak mohon maaf Pak Junaidi, dulu waktu dari teman-teman Widyagama cerita itu hanya akan tiba-tiba nitipkan anak untuk praktek di sini atau ada diskusi seperti apa Pak Jun? Ya sebelumnya saya sempat diskusi dengan yang untuk elektro ya Pak kalau nggak salah. Sama kemarin kan ada beberapa jurusan MK. Ya ada teknik elektro. Kebetulan juga dari UNP juga ada barengan. Oke, nggih. Baik. Jadi, waktu itu sama dari Widyagama jadi satu. Terus kemudian sowan kepada Bapak diskusi bahwa akan ada proses magang dari mahasiswa. Ngoten nggih Pak Jun nggih? Ya, surat berkirim surat dulu Pak. Nggih, lajeng Pak, waktu di sana adik-adik sekarang sudah berapa lama Bapak? Kalau di Nganjuk ini di pabrik saya itu 1 bulan. Oh, sudah 1 bulan. Rencana sampai apa Bapak? Rencana kemarin 1 bulan terus geser ke Sidoarjo 1 bulan untuk panel ya, perusahaan panel maker. Siap, nggih. Nanti Bapak pernah nggak diskusi juga Bapak misalkan memberi masukan atau diajak diskusi bahwa mahasiswa kita itu kondisinya seperti ini, mereka belum bisa ini, bisa itu, atau mahasiswa hanya datang melihat orang yang bekerja mawon terus pundi Pak? Pernah sekilas pernah diskusi, terus ada kemarin beberapa materi yang saya ajarkan itu mulai dari produk untuk teknik elektro, kan dari UNP juga teknik mesin, kalau mesin industri, kalau dari UWG kan ada teknik elektro sama industri ya kalau nggak salah ya Bu ya. Iya Pak. Berarti yang aktif malah bukan teknik industri ya Pak ya, yang teknik elektro nggih? Sama aktif. Soalnya ibunya sudah khawatir ini Pak, ibu di dalam itu sudah khawatir itu. Sampun napa pun gedek-gedek ngeten iki Pak Jun pun ajrih nih Pak Jun iki. Pak, saya titip pesan, jika besok ketika sudah pertemuan hari ini nih, saya Dodi dan Pak Samsul ini beri pesan, kalau memang kira-kira kok ada catatan dari mahasiswa di Widyagama dalam prosesnya ketika adik-adik magang dan seterusnya, nanti berkenan didiskusikan mawon, karena mereka itu harusnya ada kewajiban dari kampus itu untuk melakukan proses. Tadi itu Pak ada diskusi tentang bagaimana ketika dimonitor, ada ngisi logbook dan sebagainya. Bapak belum pernah diminta untuk ngisi dokumen apapun ya Pak nggih? Nah itu saya belum dikasih, belum menerima ya. Tadi memang beliau juga mengatakan baru di September, insya Allah nanti November badhe sowan Bapak. Nanti pokoknya ditunggu aja Pak. Kalau belum tinggal di Pak. Nggih. Siap nggih. Pun ini ibunya sudah bisa ketawa-ketawa sekarang Pak, soalnya pun. Terima kasih Pak Samsul, masih nonton? Sampun cekap. Oh nggih. Oh baik. Sugeng siang Pak Mustaqim. Selamat siang Pak Mustaqim dari Universitas Pancamarga. Selamat siang Bapak. Alhamdulillah. Suara saya bisa terdengar dengan baik Pak Mustaqim? Alhamdulillah Pak, terdengar dengan baik Bapak. Baik, Bapak mohon maaf karena saya belum mengetahui apa yang dilakukan adik-adik di sana. Mungkin sebentar saja cerita sebagai awalan itu Pak.
apa yang dilakukan bersama dengan Widyagama. Monggo Bapak. Terima kasih Bapak. Kami sebetulnya sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Widyagama sebelumnya, karena kami sebelumnya juga memiliki kegiatan yang hampir sama dengan program ini Bapak. Jadi kami pernah menawarkan mengirimkan mahasiswa kami ke UWG, demikian pula semester ini UWG mengirimkan mahasiswanya ke tempat kami. Sebelumnya diawali dari benchmarking untuk kurikulum Bapak. Rombongan dari UWG datang ke kami pada bulan Juli atau Agustus kemarin. Ada Bu Ari, ada Bu Silvi, ada Bu Pandi, ada Bu Galuh yang kebetulan datang ke tempat kami untuk melakukan benchmarking untuk kurikulum. Karena pada waktu itu di tempat kami baru saja habis melakukan reakreditasi untuk program teknik industri di lembaga kami. Nah, untuk selanjutnya kami melakukan diskusi dengan UWG untuk rencana pengiriman mahasiswa dalam pertukaran pelajar. Kemudian kami menyesuaikan kurikulum antara kami dengan UWG. Untuk selanjutnya ditawarkan kepada mahasiswa di UWG, dan akhirnya kami menerima balasan bahwasanya mahasiswa yang dikirim ke kami itu ada 1 orang, yaitu atas nama, bentar Pak, saya tak lihat datanya Pak. Enggak apa-apa Pak, Atas nama Ronald. Nah, atas nama Ronald, di mana pada waktu itu dia memprogram untuk beberapa mata kuliah yang ada di semester 5 dan di semester 7. Kebetulan Saudara Ronald ini ada di semester ganjil, sehingga mata kuliah yang kami tawarkan itu ada di semester ganjil Bapak, yaitu sesuai dengan kesepakatan dengan 20 SKS yang ada di wilayah kami Bapak. Terima kasih Bapak. Ambil berapa mata kuliah Bapak? Mohon maaf. Mata kuliahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mata kuliah Bapak. Mata kuliah nggih. Oke, Iya. baik nggih. Terima kasih nggih. Saya sampun. Pak Samsu masih ada? Masih sampun. Cekap. Pak Mustaqim insya Allah cekap. Bapak pernah mendapatkan hibah juga yang sama seperti ini? Sama Bapak. Periode sebelumnya kami mendapatkan hibah yang sama Bapak. Oh, alhamdulillah nggih. Pantesan kok jawabnya lancar sekali, Masya Allah gitu nggih. Jadi pintar kali ini teman-teman Widyagama menika nggih. Matur nuwun Pak Mustaqim sampun kula cekap nggih. Sektornya Pak ini ya Widyagama, karena sektor yang sebelumnya jadi kalem ya Bu. Oh bukan, kalau itu Gajayana Pak, yang kalem. Kalau saya Widyagama itu rektornya Bapak Anwar, Dr. Anwar. Oh, Dr. Anwar. Yang di mana? Yang di saya Blimbing yang itu, di Blimbing itu Pak. Oh, yang di Blimbing. Iya, kalau yang Gajayana itu kan sini Yang dekat sini. sini. Ini yang dari kampus yang di Blimbing ya. Iya betul. Rektor sebelumnya rumahnya kan sini. Rumah kampus itu. Oh iya. Ya, itu Prof. RW Iwan. saya itu. Oh gitu. Iya. Prof. Iwan ya, Prof. Iwan. Saya minta tanda tangan terus belum. Oh iya. Coba. Coba. Direktur. Ya, oke. Bu, tadi Ibu cerita tentang dokumen tentang kurikulum ya. Apakah dokumen kurikulumnya itu tadi sudah disahkan apa belum? Untuk yang disahkan oleh Pak Rektor. Belum Pak. Karena kami memang masih progres ya? Iya, progres artinya gini, setelah semua selesai, itu rencananya ada evaluasi kembali dari para ahli, ya mungkin dari akademisi Pak. Kemudian setelah itu baru kami sahkan, karena memang butuh penguat lagi gitu loh Pak, semacam itu. Kurang 1 kali lagi Pak untuk ini. Tapi draftnya sudah ada ya Bu? Draftnya ada, cuman masih ada yang itu kami kan tadinya berpikir itu 4 saja Pak yang sesuai dengan kegiatan yang kami ini ya rencanakan. Tapi kami kok berencana untuk membuat semuanya gitu loh Pak. Ibu tadi waktu ditanya asesor juga gini caranya jawab.
Gimana Pak? Ya. Nggak tahu ya. Mungkin ya Jadi karena caranya gini Bu, sama gimana? asesor itu. Kalau jawab jangan dilebih-lebihkan, secukupnya saja. Oh, Ya, oke. dilebih-lebihkan nanti dikejar-kejar Ibu Oh nanti. iya, enggak Ya. apa-apa, enggak apa. Heeh. Saya senang dikejar. Oh, senang dikejar. Pak Dodi itu sudah dikejar ulang. Ayo Pak, kita kejar Pak. Ngapunten Pak, saya bercanda. Ya Bu, Oke jadi Pak. mungkin karena ini nanti draftnya belum selesai atau masih kurang begitu, mungkin saya seperti yang tadi, saya berharap nanti ini dirujuk ke buku panduan KPT yang tahun 2024 ya Bu. Baik Di Pak. situ itu ada struktur Baik. kurikulum. Oh iya. Nah itu harus ada apa saja dirujuk. Baik Pak. Baik. Karena dari dokumen kurikulum yang sudah presentasi ini tadi, walaupun sudah ditandatangani oleh pimpinannya, ternyata ada yang kurang kalau merujuk ke buku panduan KPT 2004. Oh baik. Yang kurang itu adalah bab tentang modalitas belajar, pembelajaran, dan bab tentaang tahapan-tahapan ya mahasiswa masuk itu ya sesuai mekanisme mahasiswa masuk sesuai dengan tahapan kurikulum. Itu yang kurang. Nah, dua hal itu rujukannya adalah Permen 53 tahun 2023. Oke. Karena memang hibah ini berada di berada kalau dengan permenan duluan, dengan hibah ini permennya keluar duluan, baru hibahnya ini jalan. Tapi kalau dengan buku panduan KPT, buku panduan KTP ini hibah ini jalan dulu, baru di tengah ada buku panduan KPT kan? Ya, sehingga ada beberapa tadi dokumen kurikulum yang kelepasan dua hal ini. Padahal ya modalitas pembelajaran dengan tahapan mekanisme penerimaan mahasiswa sesuai dengan tahapan kurikulum. Ya, itu nanti Ibu bisa merujuk ke buku panduan KPT tadi tahun 2024. Kalau di atasnya lagi ya Permen 53, ya itu. Baik, Pak. Nah itu berarti kira-kira berapa persen ini Bu? 90% lah Pak. Oh kurangnya banyak kok 90. Masa kurangnya banyak? Kami implementasi sudah Pak. Ini khusus dokumen aja ini Bu, dokumen kurikulum aja. Ya kira-kira berapa? Oh dokumen kurikulum aja. 91% Pak. Tanda tangan rektor itu juga rumit loh Bu, belum tentu ketemu rektornya. Oh iya betul. Iya. Oke Bu, itu nggih. Baik Pak. Lalu yang berikutnya adalah POB Bu, tadi Ibu belum sempat cerita ini, panduan operasional baku untuk setiap BKP tadi loh. Itu dijadikan satu buku Pak sama. Iya saya tahu, nanti akhirnya jadi buku. Maksudnya semuanya sudah diimplementasi apa belum? Oh iya sudah. Sudah Pak, sudah. Sudah untuk Pak. Tiga-tiganya ya Bu ya. Itu tadi kan ada apa tadi penelitian? Iya penelitian, semuanya Pak. Lah ya semuanya. Itu ada berapa? Ada 9 itu Pak. Semua. Masa 9 semuanya Bu? Iya. Tapi kalau yang 9 memang ngajukannya? Enggak. Jadi gini, saya merujuk dari POB yang ada di universitas juga Pak. Berapa itu? Itu ada 9. 9. Jadi semuanya kegiatan MBKM itu. Tapi kalau misalkan diminta untuk sesuai dengan yang diajukan, yang alhamdulillah nggak apa-apa, nanti kita kurangi lagi gitu Pak. POB-nya. Nggak apa-apa ya. Kalau di dalamnya BKP. Ya, minta dikejar ini Bu. Terus kalau di dalamnya BKP itu kami juga sudah mencantumkan itu. Iya. Jadi POP yang dibuat ada berapa Bu? POP yang dibuat dan diimplementasi POP itu sudah itu diimplementasikan itu ada 4 berarti. Oh ada 4. Ya, yang sudah diimplementasikan. Sesuai dengan usulannya ya Bu ya. Betul. Oke. Oke, lalu itu Bu RPS yang terkait dengan BOP yang diusulkan. Iya. Sudah itu dibuat sudah semua Pak bukan sebenarnya. RPS mata kuliah lalu ya, bukan RPS mata kuliah. Oh iya. Kan Ibu ngajukan BOP ini. Iya. BOP apa? BKP apa? BKP magang. Penelitian. Dan pertukaran mahasiswa. Sama teknopreneurship. Berarti yang harus dibuat khusus 3. Kalau pertukaran mahasiswa ini tadi kan lewat mata kuliah. Oh, iya. Ya 3 ini sudah dibuat atau belum RPS-nya? Nah itu gini Pak, belum berarti. Belum. Karena gini saya berpikirannya bahwa untuk itu tidak ada
RPS-nya gitu, Oh, untuk kegiatan-kegiatan kan tersebut. diberitahu. Iya, Di iya, buku iya. panduan juga ada. Iya. Iya. Iya, berarti Jadi saya cepat salah. sekali nih ya Bu ya. Saya salah ini persepsi, Ya. Pak. Mohon maaf. Ini perlu waktu lama loh ini Bu buatnya ini. Oh, iya, iya. Ya. Nah, Iya. itu nanti minta Saya tolong salah Bu. persepsi, mohon maaf sekali lagi. Ya, jadi di buku panduan itu BKP MBKM yang diajukan harus dilengkapi dengan BOP, dilengkapi dengan RPS gitu Bu. Tapi bukan RPS mata kuliah, tapi RPS BKP. RPS BKP. BKP Ya, yang oke. diajukan itu. Oh iya, iya, baik, Pak. Ya, gitu Baik, ya. kami revisi, Pak. Mohon maaf. Ya, nanti di ini ya Bu ya. Tapi cukup enggak ya waktunya ini ya? Ini waktunya. Insya Allah cukup, Pak. Oh. Ya, wong lupanya aja sudah lama Ibu. Lupanya kan lama ini. Jadi gini. Lupanya aja sampai sekarang ya. Mohon maaf, Pak. Ini kemarin juga saya berpikirannya untuk yang RPS itu adalah RPS mata kuliah yang Iya. dikonversikan ke apa namanya masing-masing BKP Oh, tersebut. gitu. Saya Ya. salah persepsi. Salah mohon tangkap maaf. ya Bu. Jadi Ya moga-moga tapi nanti insya cukup Allah waktunya. bisa, Ya. insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa nutut. Nah, Terus tapi BKP-nya tadi jalan. Lah jalannya pakai apa Bu kalau enggak pakai RPS? itu Pak, gini. Jadi kalau misalkan untuk penyetaraan SKS itu kami sesuaikan, misalkan anak itu berada pada semester 5, semua mata kuliah yang ada di semester 5 sebanyak 20 SKS. Ya. Ngaten. Ya artinya Oh. kegiatan belajar itu prinsipnya harus ada RPS-nya lah. Tadi BKP Iya. penelitian dan macam-macam tadi itu jalan belum ada RPS-nya. Oh, ngaten ya, ya. Ya, jadi ini Ya, dibalik kita ini jalan buatkan. dulu baru dibuatkan RPS-nya ya. Ya. Ya sudah enggak apa-apa Bu, pokoknya yang Pak, penting ada ngapunten, ya Bu ya. ngapunten nggih. Heeh. Ini enggak ada anunya kok Bu, enggak ada efeknya. Lalu ini Bu, ada enggak mata kuliah yang digunakan untuk mengkonversi BKP tadi? Sudah dibuatkan enggak mata kuliah apa saja? Sudah. Adanya itu harus di anu ya Bu ya, di ada evidennya di yang dikumpulkan itu ya, di dokumen yang dikumpulkan. Oh iya Pak. Sudah Ada. ada di situ ya. Dokumen yang dikumpulkan belum, tapi sudah dilakukan itu Pak. Nah nanti gimana dimasukkan ya? Dimasukkan. Ya. Ini sampai kapan Pak deadline-nya? Hari ini. Hari ini jam 12 ya. Oh ngaten. Kayak itu aja Pak. Kayak apa? Asesmen lapangan. Asesmen apa? Orangnya galak ya Bu ya? Enggak, orangnya baik banget. Baik banget. Ya Bu, ya ini kalau akreditasi gitu ya sudah enggak tahu nilainya berapa ini Bu. Ya. Rekognisi MBKM belum ada ya Bu ini. Ya oke. Tapi nanti akan ada ya Bu ya ini? Iya Pak, akan ada. Akan ada. Rekognisi itu sudah ada sebenarnya Pak. Cuman apa? Maksudnya rekognisi mata kuliah gitu ada, sudah ada dan sudah kami buat suratnya juga. Cuman belum kami masukkan ke dalam bukti-bukti di laporan. Belum sempat dimasukkan. Lalu tadi kerjasama tadi sudah ada MOU PKS-nya sudah ya Bu? Sudah ada PKS-nya. Hanya juga sudah ada Pak. Lalu ini Bu kegiatan mahasiswa yang tadi MBKM ada pembimbingnya ya? Setiap kegiatan ada pembimbingnya, bahkan yang teknopreneurship itu masing-masing kelompok dibimbing oleh satu dosen. Ya, itu ada bukti logbooknya enggak? Bukti ada Pak. Ada ya? Ada. Tapi belum dimasukkan. Ya. Ada malah secara online itu sebenarnya. Ya. Pokoknya semua ada tapi belum dimasukkan. Oke? Nanti dimasukkan ya Bu. Iya Pak, siap Pak. Lalu mahasiswa yang ikut tadi BKP itu tadi, apakah juga sudah mengisi apa namanya FRS atau KRS gitu? Sudah Pak, mengisi KRS. Iya. Nah, nanti dikonversikan di situ. Iya. Nah, itu buktinya nanti dilampirkan ya Bu. Iya Pak, iya. Ya. Baik Bu, saya kira cukup dari saya. Pak Dodi. Baik Pak, terima kasih. Mau nambahin? Ibu mohon maaf. Ini pertanyaannya diskrit saja. Iya Pak. Apakah Ibu sudah mengunggah file tautan dokumen keseluruhan dari bukti yang sudah dilakukan? Ada dalam drive, diunggah dalam mungkin dibawa seperti rekan-rekan beberapa ini tercetak? Sudah ada di dalam belum? Drive. Ada di dalam drive. Ada tapi dalam sudah drive. dicantumkan dalam laporan atau belum?
Kalau yang di laporan Terkait ini mawon. sebagian, Nggih. sebagian Pak yang masuk. Jadi contoh kayak apa namanya tadi logbook itu belum masuk di dalam laporan. Terus RPS tadi saya ada kekeliruan di Nggih. RPS. Jadi ini akan diperbaiki oleh tim kami. Kemudian nanti yang terkait dengan tambahan untuk KPT sebenarnya sudah Pak, tapi kelihatannya juga ada kekurangan yang terkait dengan modalitas pembelajaran dan mekanisme penerimaan mahasiswa sebenarnya sudah ada di dalam POP juga, tapi belum tersirat secara Nggih. iya. Ini karena ketika Ibu menyelesaikan laporan kemajuan yang diunggah, itu Ibu agak lengkap datanya hanya di kewirausahaan berbasis technopreneurship. Oh, iya. Ketika kami unggah, kami klik memang ada datanya. Tetapi yang lain yang ditanyakan oleh Pak Samsu tadi, mengapa kok kami agak mengejar betul? Karena kami tidak bisa melihat RPS Ibu. Contoh ini, teman-teman dari Wira Negara itu, RPS tersusun Bu, tetapi temuan lagi apa di mana ternyata RPS-nya belum lengkap tanda tangan. Niko, teman-teman misalkan dari Unipma, kami memeriksa bahwa dokumennya bahkan ada yang CPL-nya itu lupa belum hanya tercentangkan. Nah, ini mohon maaf sekali, sama Bu, saya dari swasta. Kalau Pak Samsul ini kan dari perguruan tinggi yang keren banget lah sudah plat merah. Nah, saya harus berterima kasih dengan Bilmawa, terutama mungkin yang waktu itu saya juga kenal Mas Pradipta awal-awal hibah ini ada bersama Pak Samsul. Betapa mudahnya akhirnya ketika nyusun kurikulumnya benar. Ini mohon maaf ini berkenan untuk menjadi catatan karena saya dari prodi yang bukan apa-apa. Saya ingat sekali 2012, 13, 14 ini kok Pak Samsul, prodi yang bukan apa-apa akhirnya bisa dapat apa-apa. Banyak hibah, lamdik, waktu itu Ban PT masih lamdik perubahan, akreditasi internasional sekarang pun kami melalui dengan enak sekali. Karena apa? Kuncinya di dokumen ini. Dokumen yang ketika melakukan apa-apa, mohon maaf Pak Samsul, sampai waktu itu Pak Samsul, Mas Dita, Ibu ini terutama, kami itu waktu itu begini, waktu nyusun kurikulum. Pokoknya kalau mau menjaga mutu ya bermutu bareng-bareng, kalau mau mati jangan ngajak-ngajak mati kancane. Maksud saya begini Ibu dan Bapak, kami tidak nyari-nyari loh, enggak. Mumpung Ibu dan Bapak itu mendapatkan hibah ini, berkenan jika nanti memang ada kesulitan tadi misalkan disampaikan, wah kami keliru berpikirnya bahwa harusnya mengundang ahli, ternyata kalaupun toh tidak luring, daring boleh. Konsepnya pembicaranya daring, tapi orang yang datang tetap luring. Kan sudah dijawab oleh Pak Pradipta. Termasuk ke Ibu, kalau misalkan ini kan kami jadi tidak tahu, ini dokumen MOU-nya ini beneran sudah tanda tangan atau sudah di meja mau tanda tangan. Lalu berikutnya lagi, ya karena ini tadi kami percaya Ibu melakukan kompetisi bisnis plan-nya Ibu bagus banget. Saya ini tertarik juga ini dari laporan ini bisnis plan-nya kalau di kami kan namanya Saudagar Muda. Nah hal begitu kami senang banget itu. Nah terakhir Ibu, nun sewu, ini juga diskret saja. Apakah dokumentasi dari proses pelaksanaan kegiatan ini sudah diunggah YouTube atau belum? Belum Pak untuk yang enggak apa-apa. Nggih, sampun, tapi sudah ada toh? ada. Ada uang foto lain, benchmarking dan lain-lain saja ada. Nggih, kami berterima kasih insya Allah. Sampun. Cekap Mas Dipta, Pak Samsul, ngapunten dalam. Ya, statement terakhir ya terima kasih ya Bapak Ibu ya atas kehadirannya. Jangan lupa kita ini adalah satu tim ya saling membantulah Bapak Ibu ya. Yang kedua saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang mengejar-ngejar ya. Ngejar-ngejar. Ternyata. Nah, moga-moga nanti Bapak Ibu bisa punya waktu yang tersisa ini untuk menyempurnakan laporan-laporan yang masih tertinggal, ya yang belum sempat dikerjakan, diselesaikan. Lalu yang kedua adalah jangan lupa Bapak Ibu yang mendapatkan hibah ini itu tidak banyak, ya tidak banyak dari satu perguruan tinggi saja hanya 2 yang diizinkan untuk dapatkan, ya kadang-kadang cuma 1 dapatnya. Nah oleh karena itu kalau Bapak Ibu punya pengalaman seperti ini, nanti Bapak Ibu
sharing ke teman-teman yang lain, terutama di prodi yang satu perguruan tinggi, ya di sharing. Lalu yang kedua, ya itu tadi seperti Pak tadi menerima benchmarking gitu ya dari tempat lain, ya supaya nanti kebaikan-kebaikan itu segera bisa menular, gitu ya, Pak Ibu ya. Saya kira dari saya begitu ya, Pak. Mungkin dari Pak, sampun, nggih. Ya, ya. Heeh. Hmm. Hmm. Gimana? Iya, Bapak Ibu, sebenarnya sudah kami sampaikan di awal. Memang kan kita close kegiatan 1 Desember, mohon maaf. Jadi semua aktivitas yang berkaitan dengan khususnya keuangan berhenti gitu ya. Tapi proses implementasi tentu kan banyak yang, apalagi swasta, mungkin banyak yang baru mulainya tuh kemarin September, Oktober. Sehingga banyak yang baru selesai mungkin Januari. Silakan diteruskan Bapak Ibu. Cuma mohon administrasi keuangan yang berkaitan dengan administrasi keuangan diselesaikan sebelum 1 Desember itu. Jadi kegiatannya diselesaikan terus sampai KHS. Tapi misalkan kan belum ada KHS, ya mungkin aktivitas mahasiswanya aja. Misalkan sampai di tahap 1 Desember tuh sampai tahap mana sih mahasiswa Bapak Ibu berkegiatan di lapangan itu? Itu sih paling. Jadi ya tadi ya juga jangan sampai misalkan bisa sampai Januari dilakukan magangnya. Tapi karena 1 Desember pagi udah diselesaikan mahasiswa 1 Desember ya jangan gitu juga gitu ya. Jadi tetap dilakukan, diselesaikan sesuai dengan rencana yang sudah dapat dengan mitra gitu ya. Gitu. Ya. Itu sudah cukup. Sama tambahan di panduan kan kami menyinggung masalah monef gitu ya. Monef itu ada monef internal, monef eksternal. Tadi mungkin ada beberapa sih yang nyinggung ya monef internal, tapi kebanyakan belum. Mungkin masukkan juga sebelum nanti tanggal 1 Desember. Yang kita lakukan hari ini kan monef eksternal ya oleh tim Belmawa gitu. Tapi mohon dilaksanakan juga monef internal dari satuan penjaminan mutu di kampus masing-masing gitu Pak Syamsul ya. Jadi proses screening, proses pengawasan untuk memastikan kualitas luaran yang dihasilkan oleh Bapak Ibu semakin baik gitu ya Pak Syamsul ya. Betul. Nanti mengingatkan saja bagi yang belum melakukan itu tolong dilakukan gitu ya. Minimal 1 kali ya Pak Syamsul. Idealnya sih sebelum monef eksternal sekali, setelah monef eksternal sebelum laporan akhir sekali gitu. Tapi bagi yang mungkin belum melaksanakan masih ada waktu 1 bulan ya. 1 bulan pas mohon dilakukan. Nanti informasi selanjutnya mengenai laporan akhir, seminar hasil itu akan disampaikan di grup. Dan informasi pencairan termen kedua 10% sudah sampaikan ya, sudah cair ya, sudah cair hari Senin kemarin kalau nggak salah. Jadi silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tadi disampaikan Pak Syamsul ya. Tapi enggak Pak, ini khusus yang sesi ini doang udah cair. Yang sebelumnya belum gitu ya. Jadi nanti mohon diselesaikan dengan baik gitu ya. Ya harapan kami semua anggaran bisa terserap dengan habis gitu ya. Tentu dengan sesuai dengan RAB, patokan RAB. Kalau kami gitu ya. Selama kegiatannya masih ada di RAB, silahkan Bapak Ibu mungkin ada kelebihan dana di sini yang mau ditambahkan untuk kegiatan yang ini silahkan. Tapi jangan buat kegiatan yang ada di RAB ya. Yang ada di RAB terus karena masih dana ditambahin. Nah ini jangan kami
Nanti kalau ada info-info apa pertanyaan kayak Bapak mungkin nanti ada pertanyaan gitu yang mengganjal ditanyakan itu di grup atau boleh ke kalau di grup kan sebenarnya Mas Fajri ya yang sering pasti atau ke kami ke saya ke Mas Brian juga boleh. Kami ada di grup kok. Oke, jadi bisa ditanyakan. Jangan dipendam-pendam nanti udah akhir baru ini ya. Boleh silakan. Dan tadi harapannya diserap habis karena kalau ada sisa tentu Bapak Ibu harus melakukan proses pengembalian ke kas negara. Dari kami cukup ya Pak Santo, Pak Dodi, Mas Brian, cukup ya. Kalau cukup kami sudahi. Sekali lagi kami terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Semuanya hadir ya secara luring, walaupun tadi presentasinya satu daring. Terima kasih atas kehadiran secara langsung. Kemudian khusus kepada Unitri, terima kasih telah memfasilitasi kegiatan ini. Salam untuk rektor dan jajarannya. Mohon maaf dari kami jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Tadi ada MC-nya saya. Tes. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak Ibu. Selanjutnya adalah acara penutup. Demikianlah rangkaian acara monitoring dan evaluasi laporan kemajuan program hibah akselerasi KPT sesi keempat. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi masukan yang berarti untuk keberhasilan program-program kita di masa yang akan datang. Saya selaku membawa acara, mohon maaf jika terdapat kekurangan selama memandu acara pada pagi hari ini. Kemudian selaku mewakili dari teman-teman panitia Universitas Tribana Tunggadewi, mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjamu Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.